Terima kasih Tuhan. Untuk kehidupan nafas yang kami masih peroleh sampai hari ini. Untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Untuk kesehatan yang cukup. Untuk damai, sejahtera, sukacita, penyertaan, pimpinan, pembelaan Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah habis sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Berbicara Engkau dengan hebat. Berkati kami semua di tempat ini. Lawat kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya di tempat ini. Terima kasih juga untuk gembala sidang di tempat ini, beserta dengan keluarga, seluruh keluarga besar, koordinator, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam satu kitab, yaitu di dalam kitab Samuel, 2 Samuel pasalnya yang ke-11. 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-27 terlebih dahulu, saudara. 2 Samuel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama dengan suara yang keras. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita sudah masuk di tahun 2014, di bulan yang kedua. Dan masih relevan kalau saya boleh mengungkapkan dan membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Meskipun di luar sana ada banyak orang berkata pesimis tentang tahun 2014. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, pelayan dan hamba Tuhan, kita semua percaya bahwa semua tahun adalah baik. Amin, saudara. Karena kita punya Tuhan yang baik yang menciptakan tahun-tahun yang baik bagi kita. Meskipun kita melihat ada persoalan di luar. Ada perekonomian mungkin yang terpuruk. Rupiah mungkin yang anjlok, dolar yang naik. Harga barang-barang yang meningkat. Belum lagi kita melihat bencana di sana-sini. Dari banjir yang masih berkepanjangan, bahkan kemarin masih terjadi hujan yang lebat di sepanjang hari di Jakarta. Dan mungkin juga di Surabaya Anda juga merasakan hujan. Meskipun tidak katakanlah separah di Jakarta mengenai banjir. Belum lagi kita melihat malapetaka bencana gunung yang meletus. Bahkan dalam stiker salah satu stasiun TV, saya melihat ada Gunung Papandayan sekarang yang sedang dipantau. Dan juga yang mendekati Jakarta, Gunung Salak juga sedang diperhatikan. Ada fenomena apa? Apakah Tuhan sudah berhenti bekerja atau sebaliknya Tuhan marah dengan kita? Saya mau katakan buat saudara, kebenaran firman Tuhan ini biarlah menjadi pegangan di dalam hidup.
Ayat atau kalimat yang terakhir di ayat yang terakhir Samuel pasalnya yang ke-11 ya, 2 Samuel ini dikatakan tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Actually saya dan Anda di tempat ini adalah orang-orang yang lebih beruntung dari Daud. Kenapa demikian saya katakan bahwa Daud itu hidup sebelum kita hidup. Jadi hidup Daud sekarang ada di tangan kita, saudara. Yang baik kita pertahankan, kita tingkatkan. Tapi yang tidak baik itu yang kita buang. Amin, saudara. Berarti keuntungan besar bagi kita. Kita bisa belajar dari kehidupan pemazmur yang disukai di Israel. A man after my own heart. Jangankan saya dan Anda di tempat ini, sekelas Daud saja bisa melakukan kesalahan. Oleh sebab itu bukan berarti kita mengikuti kesalahannya, tidak. Tapi sebaliknya yang salah itu kita buang. Supaya kita juga mendapatkan julukan yang sama, kalau perlu lebih. A man after his own heart. Manusia yang berkenan di hatinya. Amin, saudara. Nah, kalau saya dan Anda di tempat ini ingin melewati tahun 2014 dengan kemenangan, dengan pimpinan, pembelaan, penyertaan Tuhan yang sempurna, meskipun kita melihat ada himpitan, persoalan dan masalah, maka ini yang harus kita lakukan dan Daud tidak lakukan itu, saudara. Alkitab katakan Daud, hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi hari ini kita harus hidup bukan jahat di mata Tuhan, tapi harus baik di mata Tuhan. Amin, saudara. Hidup benar di mata Tuhan, maka pembelaannya itu pasti. Saya tidak mengatakan bahwa the whole life of David, Alkitab juga tidak katakan demikian, but that thing. Jadi hal itu, what kind of things? Jadi bukan seluruh kehidupan Daud itu jahat. Kita kenal Daud itu adalah pribadi yang luar biasa. Panglima besar, raja besar Israel, pemazmur yang hebat. Orang yang luar biasa, pemimpin yang hebat. Tetapi ternyata pemimpin, pemazmur, orang, panglima yang luar biasa itu juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dan pembelajaran yang kita dapat, baiklah saya dan Anda di tempat ini, meskipun bukan panglima, meskipun bukan pemimpin besar, meskipun bukan orang yang sangat amat luar biasa, tetapi baik bagi saya dan Anda di tempat ini untuk hidup dan benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Dan kita akan lihat, meskipun kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, yang tidak terkenal, tidak memiliki harta yang limpah, bukan orang yang sangat pinter, bukan S3, bukan PhD. Alkitab tidak katakan itu. Tapi Alkitab menjelaskan Daud jahat. Oleh sebab itu kita harus benar. Untuk hidup benar tidak harus mencapai S3. Untuk hidup benar tidak harus memiliki kekayaan yang prima. Tidak harus. Tapi hidup benar adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin kalau kita hidup benar di mata Tuhan, berkat Tuhan bagi kita juga benar. Amin. Saya yakin meskipun Anda mendapatkan perlawanan, musuh Anda terlalu banyak, besar, katakanlah demikian. Bukankah Allah kita lebih besar daripada musuh kita? Allah kita lebih dahsyat dari musuh kita. Setiap permasalahan dan persoalan ada Tuhan di tengahnya. Nanti let him judge. Biar Tuhan yang memutuskan. Yang penting kita hidup benar di hadirat Tuhan. Kita hidup lurus di hadapan Tuhan. Nanti pembelaan itu adalah kepunyaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Apakah menyangkut hutang piutang, apakah menyangkut sakit penyakit, apakah menyangkut keluarga, apakah menyangkut pekerjaan, apakah menyangkut jodoh sekalipun. Anda hari ini bilang saya sudah 39 menjelang 40 Tuhan. Otot dan urat saya sudah kering. Muka saya sudah mulai keriput.
nanti bulan Desember 40, saya wanita 40 belum dapat jodoh. Apa kata Surabaya? Apa kata dunia? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. 40 menjelang 40, kan belum 40 menjelang. Dalam 2 detik, dalam 1 detik Tuhan bikin mujizat. Kadang-kadang gak sangka gitu loh. Datang ke gereja ini dengan hati beban berat. Tuhan, mestinya saya gak ada di gereja ini, tapi because I love you so much, Lord, I come here, Lord. Mungkin wanita itu bilang begitu. Ternyata jodohnya di gereja ini. Begitu keluar, mau nyebrang jalan, ada mobil, sepertinya mau langgar, dia kaget, handphonenya jatuh, mobilnya direm pas dekat ujung jari sepatu, Anda langsung, gitu. Mau marah, begitu lihat ternyata kaca dibuka, aduh orangnya ganteng, keren, idolamu. Dan sebetulnya pria itu juga gak suka sama engkau. Tapi karena Tuhan yang suka sama engkau, karena engkau hidup baik dan benar di pemandangan Tuhan, maka saraf dari pria itu dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa gitu. Sampai akhirnya berubah suka. Dia lihat Anda seperti apa gitu, perpaduan antara Jennifer Lopez dengan Kate Winslet gitu. Dan dia lihat Anda, aduh Mbak, sorry. Terus Anda ya karena lihat keren gitu, aduh ini jodohku. Terus Anda bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semakin dalam dia menunduk, semakin dalam dia menunduk. Terus ketemu pundak dengan pundak. Mungkin Anda nggak pakai perfume, but your fragrance from the Lord itu mengubah segalanya. Amin. Yang tertawa itu yang berharap mujizat seperti itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan tuh. Dan waktu mata ketemu mata, aduh itu mata, retina mata itu orang Tuhan bisa buat gitu. Dan dia udah paksa nggak mau tolak, tapi Tuhan paksa gitu. Akhirnya dia lihat, oh dia kasih kartu nama. Terus dia bilang, BBM ya, SMS ya. Anda bilang gini, nggak usah di SMS, kita ngobrol aja di sini. Jadi deh. Teman saya waktu saya ada di rumah sakit sedang menjaga ibu saya 1 bulan. Tiba-tiba ada teman ya, itu pemuda 45, jalan 46, belum nikah-nikah. Tiba-tiba dia liwat, saya lihat dia gitu, saya bilang, hey bro, dia lihat saya, Pak Pendeta, lagi dengan wanita, saya pikir adiknya. Terus saya tanya gimana? Terus dia bilang gimana apa? Terus saya bilang, kapan undangan? Terus dia bilang ini. Terus saya tanya, ini siapa? Baru kenal 2 hari. Pak Pendeta, aduh ini mujizat banget bisa ketemu Pak Yohan Lumoino. Pak, ayo, apa namanya, Skat, darling cerita. Terus dia ngomong gini, ini Pak baru kenal 2 hari udah langsung ngajakin nikah. Terus saya bilang, hah? Terus saya tanya sama ini perempuan, terus gimana tanggapan kamu? Aduh, saya udah gak mau pacaran, saya mau langsung nikah. Ya udah dong.
Terus saya tanya, jadi bagaimana? Terus bilang, Pak Yohan bisa nggak berkati? Wah, saya bukan gembala sidang, tapi kalau saya berdoa mau, iya Pak, Bapak doakan buat kami ya. Saya doa di situ dalam nama Yesus. Terus dia bilang, Pak bagaimana cara mengurusnya? Surat-surat ini mau perkawinan cepet Pak. Saya seumur hidup belum menikah dan wanita ini seumur hidup belum menikah, bayangin. Yang ini perawan ting-ting tua, yang ini perjaka tua gitu loh. Nggak nikah-nikah, tapi Tuhan bisa hantar mereka ketemu di rumah sakit, itu kan mujizat banget. Terus dia bilang, Pak bagaimana caranya? Saya lihat ada istri saya lagi liatin saya bilang, Ma urus. Istri saya tuh pandai mengurus segala sesuatu. Istri saya belum tahu apa-apa, dia tanya, apa? Ini mereka mau menikah berdua. Terus dari mana gue mulai? Udah mulai aja. Dimulai, udah kau urus. Dan istri saya hari itu juga telepon dari catatan sipil, gereja segala macam. Dia hubungin teman saya yang gembala sidang. Hari itu juga selesai. Dan malamnya dia langsung ambil gedung, dan minggu depan terus dengan undangan sesingkat-singkatnya mereka menikah. Dan kemarin waktu pelayanan di gereja saya lihat mereka berdua bahkan menjadi anggota atau menjadi pelayan Tuhan. Saya lihat mereka, aduh Brur. Terus sesnya bilang, iya Pak saya jadi koordinator kaum ibu sementara Bapak menjadi koordinator di dalam kaum pria. Lihat Tuhan. Saudara, 2014 Anda akan temukan mujizat yang seperti itu. Pertolongan yang seperti itu. Tapi kalau Anda tanya begini, how come? Bagaimana? Nah, itu jawabannya. Hidup benar, hidup baik-baik di mata Tuhan, jangan jahat-jahat di mata Tuhan. Amin, Saudara. Hanya cuma persoalan hujan terus nggak mau ke gereja, nggak ada ongkos, terus nggak ada usaha, gitu loh. Ayo, ya jalan 2-3 kilo untuk Tuhan, gitu loh. Hujan terus dirasa-rasain, mah nih hujan air, mau hujan apa? Hujannya memang air, belum batu, hujan air. Atau karena terlambat bangun nonton sepak bola sampai jam 3:30-4 pagi, Anda jahat di mata Tuhan. Persoalannya bukan jahat nonton bola, tapi karena nonton bola terus Anda nggak bisa bangun untuk Tuhan, jahat itu. Karena Tuhan akan bilang, lu nonton bola 90 menit, kau bisa, bahkan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, setengah jam lagi, adu tendangan penalti 15 menit, belum jantungannya. Belum ngobrol hasil dengan teman sambil minum kopi, 4:30 pagi Anda tidur. Terus Anda nggak bisa bangun jam 10, 9:30 di ruangan ini, jahat dong. Waktu pertandingan sepak bola tepuk tangan keras-keras, waktu tim favorit masukkan bola, wow. Waktu Ronaldo itu sundul bola terus Anda sampai kejengkang-jengkang. Tapi begitu di sini ibadah nyanyi, kupandang wajahmu dan berseru. Terus gitu. Saya takut nggak balik tuh mulut. Jahat dong, betul nggak? Jahat dong. Tuhan bilang begini, 2 jam kau bisa nongkrong. Kenapa 2 jam di tempat ini? We cannot do that. Why? Jahat dong. Jadi kalau Tuhan juga tidak tolong hari Senin sampai Sabtu, hidup juga sepertinya ribet. Our own fault. Kesalahan kita. Tapi saya yakin kalau kita hidup benar di pemandangan Tuhan. Ya. Alkitab ayat 27 mengatakan bahwa perempuan itu menjadi istrinya. Dapat istri adalah bagian dari paket istimewanya Tuhan. Setuju nggak saudara? Saya dapat istri saya nih, ya, saya dapatkan beliau gitu. Wah, itu paket istimewa. Almarhumah ibu saya yang tunjuk dia. Karena dulu ya, saya cerita sekali lagi, mungkin di YouTube atau di gereja Anda pernah dengar kesaksiannya. Ada 3 wanita fans gitu. Fans gitu. Jadi saya lihat itu 3 gitu, boleh kan pilah gitu. Saya tanya ini kepada pakar mama saya gitu. Mama saya tuh dekat dengan Tuhan, orang tua tuh dekat dengan Tuhan. Jadi saya tanya, menurut mama yang mana? Mama saya lihat
rabun-rabun lihat gitu. Enggak kelihatan ya Yohan wajahnya gitu. Ya si mama. Mama perhatikan aja baik-baik. Udah mama udah lihat. Mama mau deket. Iya. Salami satu-satu di kesempatan yang berbeda. Dia salah. Dia gak kasih tahu saya. Saya tanya yang mana mah? Mama harus bawa dulu ke majelis permusyawaratan tertinggi. Malam dia bawa ke Tuhan. Tuhan, anak saya mau menikah. Ini kebanyakan penggemar Tuhan. Yang mana? Kan gak boleh tiga-tiganya Tuhan. Harus satu. Tolong Tuhan. 1 minggu dia balik kepada saya. Mama udah dapat hasilnya Yohan. Udah, aduh puji Tuhan. Yang mana Ma? Mama saya tunjuk. Itu. Waktu saya lihat dia yang ditunjuk, kaget. Hah? Kenapa kamu kaget? Aduh Ma, aku deket dia, debat terus. Kita hidup tegang terus. Kalau aku latih vokal grup, dia selalu ngelawan. Saya bilang suruh suara 3, dia tetap suara 1. Saya bilang la, dia la. Saya bilang kamu jangan main-main ya sama saya. La. Saya bilang naikin. Dia galak. Dia bilang gini, kalau aku nggak mau naikin kenapa? Nggak usah dilatih di sini. Emang gereja lo punya? Di hadapan yang lain gitu. Kenapa? Emang kenapa? Saya bilang kalau gue belum bertobat, gue isep darah lo. Dan waktu mama saya tunjuk itu. Saya tanya sama mama, kenapa dia bisa begitu? Kata Tuhan bisa diajak senang, bisa diajak susah. Emang aku akan jadi susah? Kalau kau jadi hamba Tuhan pasti awal-awalnya susah. Dan nanti di tengah juga banyak masalah dan persoalan. Engkau butuh orang yang tegar. Orang yang berani, orang yang bisa bayar harga. And that woman. Terus saya bilang sama mama saya, kalau saya pindah kedua yang lain, bisa nggak? Oh your choice, bisa. Tapi hidupmu juga nanti kau juga harus bayar harga lebih mahal. Tapi kan aku yang menikah bukan mama. Tergantung, terserah kamu. Satu kesempatan udah saya pilih dia. Bener, 23 tahun tetap maju tak gentar. Apa aja gitu, selalu di depan saya. Papa ada masalah apa? Saya bilang ini nih, begini nih. Udah mama doakan aja. Tapi bagaimana besok ngurusnya? Papa nggak usah urus. Papa bawa firman biar mama yang maju. Oh amin, haleluya. Maju aja terus, maju. Lihat, kalau kita hidup benar di pemandangan Tuhan, benar juga di dalam memilih, benar juga dalam melakukan tindakan demi tindakan, 2014 tetap tahun kemenangan bagi kita. Nah mari kita belajar apa yang dikerjakan the things, hal yang jahat yang dilakukan oleh Daud. Jadi dapat perempuan dalam artian kata istri itu berkat. Bahkan Alkitab katakan dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya, wah berkat. Saya dapat 2 putri saja sudah berkat. Meskipun ada kerinduan untuk mendapatkan putra, tapi ya sudahlah udah berkat, nanti dia menikah juga saya akan dapat anak putra yang lain. Menantu saya akan menjadi anak saya. Dan saya bangga dengan 2 putri saya. Satu umur 21 menjelang dan satu umur 19 menjelang. Jadi itu paket istimewa Tuhan, berarti bukan di situ salahnya. Tapi ada sesuatu awal daripada kesalahan Daud. Mari kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. 1 ayat saja. Nah ini kesalahan ya. Jadi kalau Anda ingin mengingat kemenangan 2014 dimulai dari 2 Samuel pasalnya yang pagar. 1-1-1, 11-1 jadi pagar gitu ya. Ayo baca sama-sama ayat yang pertama dari pasal yang ke-11 2 Samuel itu. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, stop dulu.
Pada pergantian tahun. Nah, saya terjemahkan begini, pada awal tahun. Atau pada saat tahun itu berganti. Awal dari langkah hidup kita itu menentukan, saudara. Amin. Jangan Anda pikir bahwa awal itu tidak menentukan, yang menentukan adalah langkah akhir. Kalau awalnya benar, itu akan menentukan akhir daripada kebenaran itu. Meskipun banyak juga pahami yang berkata langkah akhir yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan dimulai dari langkah awal. Kalau awalnya kita sudah terbiasa beribadah, kita sudah terbiasa takut akan Tuhan, maka kita juga bisa akhiri dengan baik. Amin, saudara. Kalau pernikahan itu juga dilandaskan dengan takut akan Tuhan, awalnya udah benar gitu, di ujungnya juga Tuhan pasti bela gitu. Pasti. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Kristus Yesus, di ujungnya sampai kapanpun kita akan dibela. Nah pertanyaannya sekarang, pada pergantian tahun, kita sudah melewati International Year, 2013 masuk 2014, dan juga Chinese Year kemarin. Nah kadang pada saat pergantian tahun, kita suka salah gitu loh. Kalau liburan suka kelamaan. Telepon Pak Pendeta saya nggak bisa melayani Tuhan atau saya nggak bisa datang ya ibadah. Kenapa? Kita mau liburan ke Hong Kong Pak Pendeta. Oh ya? Berapa lama? Mungkin 2-3 minggu. Oh ya? Berapa orang? 6 keluarga. Oh. Minggu depan kan bukannya Enci dan engkau melayani. Nggak bisa Pak Pendeta, maaf. Anak saya udah browsing dari tahun yang lalu Pak Pendeta. Puji Tuhan kita dapat tiket murah, diskon 25%. 25% terus kita tinggalkan Tuhan, jahat. Takutnya nanti Tuhan bilang begini, oh kau diskon 25, nanti aku diskon engkau hidupmu 60%. Jadi mestinya harus diperpanjang 20 tahun, kena diskon 60%, kepotong itu 12 tahun, akhirnya tinggal 8 tahun. Bukan liburannya yang salah, tapi kebablasannya gitu loh. Terus kalau udah sampai lagi di Jakarta gitu atau di Surabaya, rohnya belum ngumpul. Maklum masih ingat liburan gitu. Masih ingat kolam renangnya, masih ingat main di pantainya, masih ingat privilege-nya, hak istimewanya, masih ingat yang males-malesnya. Liburan nggak salah, tapi ketika hanyut di dalam peristiwa itu, padahal awal tahun kita harus melangkah lagi, saudara. Di gereja juga roh belum ngumpul, nyanyi juga masih ogah-ogahan. Begitu suruh melompat, hanya cuma alis yang lompat. Akhirnya waktu Tuhan Yesus datang, alisnya yang diangkat, orangnya enggak. Nyanyi juga, ku mau selalu bersyukur, nggak ada goyang, nggak ada, karena masih dengar firman makin terus nyender terus, semakin lama makin nyender terus. Nanti istrinya bangunkan, Pak kok tidur? Ma aku nggak tidur, semakin aku merem semakin menikmati firman. Dari mana itu? Jadi jangan salah kalau terus kita melihat ternyata persoalan dan masalah terus aja, terus kita bilang, oh Tuhan izinkan. Enggak juga sih. Tapi sebaliknya kalau saya dan Anda juga awalnya juga kita mulai dengan kebenaran, pasti sepanjang tahun bahkan sepanjang hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan. Nah 3 kesalahan Daud dari 3 kalimat. Coba Anda baca kalimat yang pertama, pada pergantian tahun, koma. Terus baca sama-sama saudara, dimulai dari kata pada. 1, 2, 3. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Alkitab katakan sebelum zaman Daud, raja-raja biasa maju berperang. Bahkan semasa zaman Daud, raja-raja pun biasanya juga maju berperang. Itu udah tradisi. Itu sudah kebiasaan, biasa. Tapi David didn't do that. Tidak lakukan itu. Nah saya dapat satu kata, kejahatan Daud adalah tidak konsisten.
Amin. Sekali lagi, 2014 perlu konsistensi. Amin, saudara. Ya. Jangan datang ibadah, jangan datang kepada Tuhan hanya kalau ada masalah, ada persoalan. Konsisten. Tiap hari konsisten sama Tuhan. Jangan on, off, on, off, on, off, 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 on, off, on, off. Kudus, 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 kudus. This, kudus, 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 kudus. Kudus, 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 kudus. Tuhan gak suka yang begitu. Sekali Yesus tetap Yesus. Konsistensi itu tidak terpengaruh dengan suasana hati. Enggak. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa konsisten. Mau pelayanan kecil, pelayanan besar, bagi saya, hamba-hamba Tuhan. Di tempat-tempat terpencil, kayak tempat-tempat besar, konsisten. Harus. Memberi juga konsisten. Berkorban juga bayar harga konsisten. Jangan sekali berhenti. Lama nggak memberi, beri lagi sedikit, berhenti. Harus on, Bukankah Alkitab katakan kita naik bukan turun? On. Difitnah, on. Diomongin orang busuk jelek, on. Masalah keluarga, on. Dia suka lihat kita begitu. Biarpun udah malam 12:30 tetap masih duduk di bawah kaki Tuhan, tetap on. Jangan karena capek, Tuhan, sorry gak bisa lama nih. You know me and I know you. Tuhan jawab, no apalah. Knowing apa? Justru semakin bermasalah. On. Saya pernah diundang di Surabaya, ya saya sebutlah kotanya. Dalam setiap khotbah saya nggak sebut hari ini, saya sebut deh kotanya. 12 tahun yang lalu. Seorang ibu telepon saya, Papa Pendeta. Ya Bu, Ibu Sri mana? Lagi di Amerika. Oh gitu. Saya sudah 6 tahun undang Bapak Pendeta, ndak isa-isa. Ya Bu, ada maksud apa? Saya punya persekutuan doa kecil. Terus Bu, saya mau undang Pak Pendeta, tapi kok nggak bisa-bisa, tolong Pak Pendeta datang. Kapan ya Ibu? Terserah Pak Pendeta, saya ikutin jadwalnya aja. Ibu adakan hari apa Ibu? Hari Selasa. Oh, oke, saya cari ya Bu ya. Saya cari yang paling jauh. November aja kok nggak Desember. Bu, ini November bisa. Aduh, amin Pak Pendeta, terima kasih. Oke Bu ya, sampai ketemu November. Pak, belum selesai Pak. Apalagi Bu? Pak, saya mau tanya sama Bapak, kalau saya undang Pak Pendeta ke Surabaya naik apa ya? Naik pesawat Bu. Masa naik burung sih Bu? Naik pesawat Bu, apalagi naik kapal bisa 2 minggu Bu. Kapal laut. Terus dia bilang, naik pesawat, itu yang saya pikirkan. Pak Pendeta nangis. Kenapa Bu? Itu saya pikirkan, kenapa? Saya nggak punya ongkos untuk ngongkosi Bapak. Saya mau bilang begini, jangan ngundang dong.
Normal juga kan gitu, kalau saya lihat jangan diundang, tunggu sampai ongkosnya ada. Terus saya bilang, oh gitu ya, iya saya cuma seorang janda Pak Pendeta gitu. Saya tadi mau bilang, ya jangan nangis begini dong. Bu, gini aja. Gimana kalau ibu bikin itu ibadah hari Senin? Supaya nanti kalau saya diundang di gereja-gereja khususnya yang cukup besar di Surabaya, ibu tinggal nempel. Saya biasa pulang minggu malam atau hari Senin, karena ada ibu saya tunda. Ibu bikinnya kapan? Sore Pak Pendeta. Kalau begitu. Jadi ibu nggak usah bayar ongkos pesawat sudah dibayar oleh gereja. Gimana Bu? Amin. Saya bilang oke ya Bu ya, ketemu ya Bu, nanti saya cari dulu. Oh ternyata ada bulan Juli. Ada satu pendeta, ada satu gereja. Ini bulan Juli. Jadi ibu nempel di sini ya, hari Senin ya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Amin. Mari ya Bu. Pak, ada yang faktor berikut. Apalagi Bu, kalau Bapak nginep lagi sampai hari Senin, saya nggak bisa ada hotel. Oh, bahkan rumah saya cuma dipan satu. Masa Pak Pendeta tidur sama saya? Gini. Udah, saya punya banyak teman di Surabaya dan bagi Tuhan, saya tidur di mana aja. Udah, ibu nggak usah pikirin saya nginep. Nanti Tuhan yang bayar. Dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Udah ya Bu ya, Tuhan berkati. Pak, masih ada satu lagi. Tadi saya mau bilang, ambil aja nyawa saya udah sekalian. Saya berdoa biar ibu ini tidak ada di sini gitu. Karena 12 tahun dia udah umur 80, sekarang bisa 90-an. Ya kalau dia ada, puji Tuhan. Ampuni saya. Pak, ada satu lagi. Kan biasa kalau Pak Pendeta itu khotbah biasanya suka dapat amplop ya. Iya itu ya, bisa biasa, bisa nggak biasa Bu. Oleh sebab itu saya tanya Pak Pendeta, berapa ya buat amplop Bapak? Terus saya bilang tergantung Roh Kudus Bu. Oh gitu. Ya udah nanti saya tanya Roh Kudus ya Pak Pendeta. Iya. Oke ya Bu, saya langsung matiin. Oke Tuhan berkati. Saya nggak mau dia nanya terus gitu, udah. Nanti dia tanya alamat Bapak di mana. Gimana kalau kita pindah aja di rumah Bapak gitu. Istri saya pulang dari Amerika, saya cerita itu. Bulan Juli saya datang. Saya tanya teman saya pengusaha di sini. Ini alamatnya di, waduh Pak. Wah daerah hitam itu. Terus? Ya saya antar sampai depan aja ya Pak ya. Jadi Bapak nanti masuk aja ke gang itu, nanti saya kalau udah selesai Bapak telepon saya. Oh, mana hujan gerimis. Saya nggak kenal Surabaya dengan baik. Saya jalan itu ke gang sempit. Mana ada tukang apa namanya itu, gado-gado atau apa gitu, saya lupa. Saya tanya sama itu ibu, Bu saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya bilang, Bu alamat ini di mana ya? Wah dia ngomong Jawa. Oh jeneng kereben karo dungro kalo dong kebrek. Ora kalo jeneng kobone karo keben karo dong. Oh jeneng kek kudu karo bok gitu. Saya cuma liatin tuh ibu. Terus dia bilang, ngerti ya Pak ya? Enggak. Loh, ini jeneng karo bong karo keben ke. Rolo jeneng karo do, dia bener kobone karo pada kalau gua gedebu gitu. Ngatri, belum. Terus kan, dia gitu saya jalan lagi ketemu tukang air, saya tanya bapak-bapak juga, Mas, ini, udah, udah, nggak ngerti lah saya. Tanya lihat-lihat, sampai juga rumahnya kecil, ibu-ibu 70 tahun semua di atas, pakai kebaya, nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan, tepuk tangannya nggak nyampe gitu. Jalan serta Yesus selamanya.
Ada satu pemain gitar, gitarnya kemana, suaranya kemana? Jalan serta Yesus. Ada satu ibu umur 80 lihat saya gitu. Nah sini. Gitu saya dekat, iya bu. Dia pukulin saya punya pipi. Alah, nah. Lihat di TV, dengar di radio, alah gitu. Ketemu juga nak. Masa saya balas tampar lagi, iya bu. Saya khotbah. Saya bilang, ibu-ibu, di belakang teriak, enggak kedengeran. Budak denger keras dikit. Saya teriak, ibu-ibu, di depan. Aduh pak berisik. Saya bilang, kayaknya saya mau pulang aja gitu. Selesai juga, tapi 45 menit. Udah saya khotbah, saya bilang, bu saya jalan dulu ya. Nih ibu langsung yang telepon saya yang telepon papa. Oh iya bu, Tuhan berkati. Pak ini kata Roh Kudus, saya udah minta dari Roh Kudus. Kata Roh Kudus saya harus kasih amplop buat bapak. Isinya dari Roh Kudus. Saya pegang sebentar tuh saya bilang, bu kata Roh Kudus bilang harus dikembalikan buat ibu. Dia ngomong gini, oh saya sudah pikirkan itu. Saya tadi mau bilang kalau begitu ibu jebak saya dong. Saudara, kalau saya mau mundur dari zaman dulu aja. Tapi di saat-saat yang seperti itu Tuhan juga menemani saya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita ada di satu tempat yang besar dengan berkat yang besar, Tuhan ada di situ. Di tempat-tempat yang seringkali menjadi kegundahan hati kita dan kita tidak suka di zona yang tidak nyaman, Tuhan ada di situ. Konsistensi dalam hidup kita itu penting. Kalau Anda berdoa hari ini, nanti malam berdoa lagi, pagi doa lagi, siang doa lagi, malam doa lagi, besok doa lagi, lusa doa lagi, minggu depan doa lagi, bulan depan doa lagi, sepanjang tahun doa lagi. Itu konsistensi. Itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan berikan 2014 buat engkau. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat di kalimat yang kedua, kesalahan Daud yang kedua. Dimulai dari kata maka setelah tanda baca koma. 1, 2, 3. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Tadi di pembukaan saya katakan Daud itu panglima besar Israel. Daud itu raja besar Israel. Daud itu pemimpin besar Israel. Daud itu pemazmur besar Israel. Daud yang dipilih Tuhan. Daud yang ditentukan, dipanggil Tuhan. Daud yang diangkat Tuhan. Daud yang disuruh Tuhan, Daud yang diurapi Tuhan. Kan begitu. Sekarang kenapa jadi berantakan gitu loh? Kenapa? That time, that day, Alkitab katakan maka Daud loh. Daud yang suruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. What did he do? Apa yang dia lakukan kalau begitu di Israel? Artinya saudara, kalau saya yang dipilih Tuhan, maka saya yang berkompeten dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau Tuhan pilih saya, maka saya yang harus maju. Saya nggak boleh mengandalkan orang yang lain. Saya yang berkepentingan dengan Tuhan gitu loh. Hal yang kedua, Daud tidak memiliki kompetensi. Selain konsistensi, Daud tidak memiliki kompetensi pada saat itu. Dia nggak sadar bahwa dia sendiri yang harus berperang. Hari ini, bukankah Tuhan juga punya kompetensi dengan engkau? Soal titip doa itu baik, tapi kita sendiri yang berkepentingan yang harus berdoa, saudara. Amin. Saya seringkali dititipkan doa. Kemarin saya pulang dari cruise. Ada satu gereja ya, jemaatnya pergi sama-sama dengan saya itu 1.200 orang. Cruise, naik kapal pesiar.
4 hari, 5 hari. Dan Anda bisa bayangkan saya hamba Tuhan gitu, dikenal oleh mereka. Baru buka pintu. Krus itu bisa masuk 3.000 orang. Gereja ini 1.200 yang hadir jemaat dan koordinator. Jadi Anda bisa bayangkan baru buka pintu, itu ada orang-orang shalom Pak, baru pagi-pagi benar gitu. Ya 1.200, sisanya orang luar, 1.200 jemaat yang kenal saya. Baru buka pintu, Pak shalom. Shalom Bu, baru pegang gini sebelah kiri. Pak foto ya Pak, pagi-pagi jam 6 udah foto. Pak foto ya Pak, oh iya. Tiba-tiba ibu-ibu yang Pak Johan foto. Enggak boleh diwakilkan. Halo. Dan 1.200 orang tiap pagi, siang, sore jabat tangan. Terus shalom Pak, shalom, 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 shalom. Keras-keras nih, bengkak-bengkak, shalom, shalom, shalom. Sampai di ruang makan gitu yang besar, separuh dari ruangan ini. Baru masuk juga orang, Pak shalom, Bu, shalom, Bu, Pak shalom. Mau gak mau gitu loh. Hamba Tuhan, saya yang berkompeten, saya yang dipilih, saya yang dipanggil, saya yang ditentukan, saya dijadikan. Ya kalau 1.200 ya 1.200. Shalom, shalom, shalom. Lagi ambil makanan kanan, minuman kiri. Saya pikir udah selesai gitu. Saya mau ke tempat duduk saya, masih ada ibu-ibu orang Batak. Shalom Pak Pendeta. Saya jawab, shalom. Gaya bicaramu itu yang mengagetkanku. Gitu. Bilang, Pak Pendeta, saya sudah lama jumpa dengan Pak Pendeta hanya di atas panggung. Saya mau berjabat tangan dengan Pak Pendeta. Terus saya bilang, iya nanti ya Bu ya. Ini ya Bu, Tuhan berkati ya Bu. Dia gak mau tahu, saya mau berjabat tangan. Jadi saya taruh itu makanan dan minuman di meja. Terus saya hampir itu Ibu, shalom Bu. Pak Pendeta boleh saya foto-foto lagi. Keluarga boleh foto-foto lagi. Begitu lagi foto-foto, datang lagi yang lain. Pak Pendeta saya juga mau gabung foto-foto lagi. Foto kiri kanan, tiba-tiba Pak Pendeta foto lagi, foto lagi. Pak Pendeta belakang foto lagi. Selesai 10-15 menit, kembali ke meja itu. Makanan sudah tidak ada. Nangkep maksud saya? Bukankah kita juga punya kepentingan dengan Tuhan? Amin. Gak usah diwakili. Amin saudara. Ya. Anda yang harus datang. Anda yang harus menghampiri Tuhan. Anda yang harus berjibaku dan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang gini. It is I Lord. Keluargaku, my family di belakang, but it is I Lord. Bukankah Tuhan bilang begitu? Kalau ada satu orang benar saja, keluarganya akan diselamatkan. Gak usah bergantung dulu dengan keluarga, kita dulu yang maju. Gak usah lihat suami dan istri, kita dulu sebagai istri maju. Atau kita dulu sebagai suami maju. Nanti Tuhan yang akan berbicara kepada istri, kepada orang tua, kepada suami kita. Nanti Tuhan yang akan selesaikan. Selama kita punya kepentingan dengan Tuhan. Dan selama Tuhan juga masih punya kepentingan dalam hidup kita. Maka kembali lagi 2014 adalah tahun kepentingan Tuhan. Di mana Tuhan membela kepentingan kita. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Dan yang ketiga, yang terakhir, 5 menit. Coba Anda lihat kalimat yang ketiga. Kesalahan Daud yang ketiga. Jadi inkompetensi. Yang pertama inkonsistensi. Ya. Yang ketiga, mari baca sama-sama. Setelah tanda baca titik, dimulai dari kata mereka. 1, 2, 3. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Tidak mau maju berperang. Dan yang kedua malah menyuruh Yoab beserta panglima-panglima orang-orangnya yang besar dan seluruh orang Israel. Yang ketiga saya terjemahkan konsekuensi. Kan ada kata sendiri. Kalau dia sudah tidak mau maju berperang, dan kalau dia sudah mengutus Yoab dan seluruh panglima dan seluruh orang Israel, konsekuensi logis yang harus diterima oleh Daud sendiri. Amin saudara. Nah saya mau bagikan buat saudara, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, ada 2 konsekuensi.
Konsekuensi yang pertama, dunia gerah dengan kita. Iblis nggak suka dengan kita. Itu konsekuensi yang pertama. Tapi dengarkan baik, ada konsekuensi yang kedua. Penyertaan Tuhan hebat dalam hidup kita. Waktu saya dan Anda di sini menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengikuti Yesus, ya pasti ada perang masalah lah. Pasti itu. Itu konsekuensi logis. Saya kasih contoh. Lihat Daud. Dia tidur dengan Batseba. Ada konsekuensinya, nanti Anda lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Konsekuensinya apa? Ya Batseba mengandung gitu loh. Konsekuensi yang kedua, lahirlah anak-anak itu. Dan konsekuensi yang ketiga, Tuhan marah. Konsekuensi yang keempat, matilah anak itu. Masih untung Daud nggak mati, hanya anak itu yang mati. Walaupun Daud sudah berdoa minta ampun kepada Tuhan, ada konsekuensi. Ada seorang teman saya datang kepada saya terus bilang, Pak, saya telah berdosa. Saya tanya dosa apa? Ya Bapak nggak usah tahu, tapi sudah sangat berdosa. Dan dia sebut gitu, ya, dosa yang selingkuh. Nah saya bilang sama dia, ya udah, nggak ada dosa yang tidak diampunkan kecuali kalau engkau membelot dari Yesus. Itu pun kalau kau bertobat lagi masih keburu, ya Tuhan tolong. Ya dosa selingkuh kalau engkau minta ampun, ya kita berdoa selesai. Terus saya bilang jangan berbuat dosa lagi. Iya Pak, saya mau putus dari sekarang, saya putuskan itu. Dia putuskan. Tiba-tiba saya dengar kabar, dia bilang, Pak, di SMS saya, tapi aneh Pak, ya Tuhan ya Pak. Saya udah minta ampun sama Tuhan, tapi kenapa perempuan itu mengandung? Saya bilang, itu konsekuensi. Amin, saudara. Terus dia tanya, jadi anak itu anak siapa? Anak you. Terus apa Pak langkah selanjutnya? Tanggung itu konsekuensi. Dosanya diampuni, tapi ada konsekuensi logis yang harus kita terima. He is your son. Akhirnya sampai hari ini dia harus tanggung sekolahnya, dia harus tanggung biaya hidup dari anak ini. Konsekuensi. Tuhan mengajar kepada saya dan Anda di tempat ini. Kalau berani berkata-kata, berani bertindak, berani juga bertanggung jawab. Amin, saudara. Oleh sebab itu, dari hari ini, mari kita belajar hidup benar di pemandangan Tuhan. Supaya apa? Meskipun ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin mendera kita yang tidak baik, tetapi Tuhan akan mengalihkannya menjadi berkat yang sempurna bagi kita. Ketika Jakarta juga terjadi pembangunan di mana-mana, konsekuensinya adalah banjir. Ketika ruang resapan itu sudah tidak ada, dibangun juga pemukiman dan gedung-gedung bertingkat, konsekuensinya adalah air juga akan terus mengalir. Tapi ketika Surabaya juga melakukan penghijauan, melakukan satu tata ruang yang baik, maka juga terhindar dari banjir itu. Hidup juga seperti itu. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka pembelaannya sempurna. Tetapi akibat dari kepercayaan kita kepada Kristus, iblis mungkin tidak suka, manusia tidak suka, biasa itu. Tapi nanti kita akan lihat di penghujung, bahwa langkah serta tangan Tuhan yang ajaib, pasti juga bisa membela kita. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Tunduk kepala kita doa. Hari ini kami menerima 3 perkara dan kami tidak mau melakukan karena itu juga merupakan kejahatan bagi Tuhan. Yang pertama, kami harus konsisten. Sekali kami berkata Yesus, sekali kami komit untuk mengikut Yesus, menerima tawaran Yesus, maka sampai selama-lamanya kami harus ada dalam konsistensi. Kami tidak boleh on dan off, karena itu akan merugikan juga bagi kami. Kami harus fokus, kami harus berjalan terus. Tapi kami percaya Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan berjalan di sekeliling kami, memagari kami. Kami percaya itu. Ajar kami untuk konsisten dalam banyak hal.
konsisten dalam mengasihi, konsisten dalam iman, konsisten dalam pengharapan, konsisten dalam ibadah, konsisten dalam komitmen kami Tuhan, konsisten di dalam pernikahan kami, dalam pelayanan kami. Karena di sana kami bisa melihat berkat Tuhan dinyatakan. Hal yang kedua, ajar kami juga berkepentingan, selalu merasa bahwa kami penting bagi Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang yang penting, kami juga memiliki kepentingan. Karena Tuhan memiliki kepentingan yang jauh lebih besar. Ajar kami untuk belajar, untuk selalu mementingkan Tuhan di atas segalanya. Ajar kami untuk tampil ke depan, untuk ada di depan, dan keluarga kami ada di belakang. Kami yakin ketika kami maju, maka keluarga kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kami akan dibela, bisnis usaha kami juga akan dibela, kesehatan kami juga dibela oleh Tuhan. Yang ketiga, ajar kami Tuhan juga untuk menjadi Kristen yang bertanggung jawab. Ada konsekuensi yang harus kami terima. Ketika kami ada di dalam Kristus, tentunya tidak sedikit anak panah juga mengarah kepada kami. Dan itu adalah konsekuensi kami mengikut Tuhan. Tetapi juga jauh lebih besar konsekuensi kami mengikut Tuhan. Kuasa yang tidak pernah habis, yang akan juga memagari kami. Bahkan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Berkati kalau begitu jemaatmu di tempat ini, keluarga, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, hidup, tubuh, jiwa, dan roh, kesehatan, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka Tuhan. Bahkan pelayanan gereja mereka Engkau berkati. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.